semua, selamat datang kembali di channelku. Ini aku openingnya ini cukup darurat ya, karena sebetulnya udah merencanakan naik bis ini tuh tepat waktu, tapi jamnya emang maju dan aku nggak konfirmasi lagi, akhirnya nyaris ketinggalan teman-teman. Ini sekarang aku naik bis M-Trans yang rute baru dan juga kelas baru. Ini adalah M-Trans Royal Sultan dengan konfigurasi tempat duduk 21 dan rutenya ini Surabaya menuju ke Denpasar. Untuk saat ini sepengetahuanku belum ada bis yang menggunakan konfigurasi C21 kayak gini dengan rute menuju ke Denpasar, teman-teman. Nah, ini baru jalan kurang lebih sekitar 1 pp, langsung aku nyoba dengan rute Surabaya menuju ke Denpasar. Ketika tadi pas aku naik langsung disambut ramah sama krunya, dan kebetulan pengurusnya tuh baik banget. Jadi tadi tuh aku sempat dikasih kayak semacam city tour, jadi tour guide-nya menerangkan tentang Surabaya. Nah, videonya ini. Kan Tom Bojonegoro, sini lagi. Bali Perdana sama Sarwonadi ya? Sarwonadi. Ini Bojonegoro biasanya. Yang itu Surabaya. Itu Maduranya nggak jalan dari sini juga. Kayak Grab itu sudah tahu dia saya mau ke Bali, pasti diantar di sini. Ke Peneleh dulu. Peneleh dulu. Oh iya Pak. Taksi ke apa, pasti peraan itu pasti ngantar. Oke. Emang ke Jakarta, diantar Arjuna. Ke Mataram, di Sulung. Solo. Udah anu ya, dari zaman dulu udah image-nya kayak gitu ya. Dari tahun berapa itu, dari zamannya bis kayu itu. Oke. Kalau saya di Peneleh itu mulai tahun 93. Oh gitu. Ya. Bagian di sini. Ini nanti jam berangkat dari Konfigurasi Bungur jam 4 ya? Iya. Jadi Malioboro-nya Surabaya nanti. Oh yang ini? Ini. Oh. Ini pengalamannya loh. Setelah itu kan tunjungan itu. Iya. Tunjungan Plaza, habis ke kiri Gerahadi. Oke. Ini jalan tunjungan laku deh tunjungan ya di sini. Melaku tunjungan Iya, lagu itu. Kalau ada event biasanya tiap 1 bulan itu ada event laku-lakunya tunjungan. Oh Ini iya. jalan ini ditutup sampai jalan. Itu yang tujuan plaza yang banyak banget itu ya? Itu sebelahnya hotel Forest ini itu. Oh. Point itu sudah tunjungan Plaza. Oke. Ini Siola, ini legendaris ini Siola, gedung Siola ini. Gedung Siola. Ya. Dan masih bangunan kuno. Ini kota lama ini. Kita nanti lewatnya Pasar Turi. Pasar Turi. Langsung tol. Langsung tol. Oh, keluar Waru berarti? Turunnya Waru. Waru. Oh. Kalau lewat tengah situ nanti nggak nyampe di Bungras ya. Iya. Macet ya? Iya. Jam 6 baru sampai. Oke. Kalau dari sini ke Bungras estimasikan 45 menit. Iya. Langsung kalau ke Bali mau ke Peneleh gitu. Emang di sana banyak orang Bali, Pak, di Peneleh itu? Banyak. Tapi di mana-mana orang Bali itu nggak bikin kampung Bali. Oh gitu. Nggak ada, di mana ada kampung Bali nggak ada. Cuman banyak orang Bali di situ, tapi dia nggak bikin kayak kampung Jawa itu nggak ada. Iya. Di Jakarta ada juga kampung, tapi dia nggak bikin kampung Bali. Kampung Bali dia. Kalau di Jakarta, di kota besar belum ada. Nah, ini di Sulawesi di Kolai saya tak jadi pemandu. Kan guide-nya. Jadi tour guide, Pak. Dulu saya sering guide Mas. Oh gitu. Surabaya kan, saya ke pengelola objek wisata Mas. Oh, I see. Saya ikut forum pengelola objek wisata kota Surabaya itu. Nah, kalau saya wisatanya pura. Oh, pura. Nyari Bali, nuansa Bali di Surabaya, di puranya kita ada. Ada. Namanya Pura Jagat Karana. Ya, kapal pesiar, kayak sandar, mampir di situ, pura situ. ke Bali. Mampir dulu. Ya, itu Tugu Pahlawan, Pak ya? Nah, ini depan ini Pak. Oke. Yang terkenal sekarang ini Mas, Kampung Mas Pati ini Mas. Coba sampean buka di Google. Ya. Ini kan juga dapat bantuan macam-macam ini nih. Kampung? Ini Kampung Lawas, Mas. Oh, ini? Ya, ini rumah kuno. Kampung Lawas. Cina dulu dimudik sama dia. Oh, gitu. Itu masuk kumpulan destinasi wisata juga, tapi wisata kampung kayak. Oke. Kampung Lawas namanya. Kalau masuk di sana itu rumahnya kuno-kuno. Rumah zaman Belanda. Ini Tugu Pahlawan ini, Pak ya? Ya. Kita ambil kiri. Kiri. Oh. Ke tol ini. Softwarenya baru sekali, nggak hafal sih. Iya. Bapak asli Bali, Pak?
Saya Bali. Mati sama Pak Madi terus ya. Nah, mulai tanggal 3 kemarin ya. iya. Mana itu? Tanggal 4. Tanggal 4 ya. Oh, berarti ini masih satu ini, Pak? Masih satu, masih belum ini. Satu. Kreasannya belum ada. Kalau belum ada. Oke. Berarti masih misalkan bulan Februari ini bulan genap, jalan dari hari Surabaya genap. Dari Jawa genap, dari Bali ganjil. Oke. Nggak tahu nanti setelah bulan ini. Iya. Stasiun Pasar Turi bukan? Iya, stasiun Pasar Turi. Yang ada rel di bawah itu kan? Masuk ke kiri ya. Oh. Kalau dulu Pasar Turi lamanya kan yang sebelah sini. Iya, Kan itu kan bangun motif gitu. Nah, itu dia iya, bangun iya. yang sini. Oke. Jadi ini punyanya Pemkot. Yang Kalau ini? punyanya swasta. Oh iya. Oh iya itu relnya tuh, Pak. Iya. Nah, ini punyanya Pemkot ini. Kemarin itu sini kumuh Pak. Sekarang udah bagus. Ini naik bis bonus keliling Siap. tur Surabaya ini. Surabaya, City Tour ini ya. City Paling Tour. dekat kalau pagi Mas. Pagi bagus. Pagi? Pagi Dekat bagus. kalau pagi City Tour. Oh, geng. Jalannya masih sepi Tapi sekali. lewat tengah kota, lewat Taman Bung. Oke. Udah lewat kan. Kapal selam itu Mount Castle itu. Pun kasar nggak lewat. Oh, nggak lewat. Wow. Tunjungan pasar. Kunjungan pasar. Kalau ini kan belum sudah tol. Harusnya tanggal 3 kemarin ikut ya. Masuk ke sana itu. Kan besok kan balik lagi kan. Nah, ya ini keretanya. Yang kalau sana dari Gubeng kan, Pak, masuk sini. Nah, ini satu-satunya jalur yang aneh nih. Keretanya ngelewatin terowongannya tuh pusat perbelanjaan. Di sana udah stasiun Surabaya Pasar Turi. Itu sama seperti ini. BMW. Bali Megah Wisata dulu yang di Jalan Darmo itu. Oke. Cuman dia bisnya belum sebagus ini. Itu ada pramugarinya juga itu. Dulu? Ya, dia settle dulu, bukan bis malam. Oh, tapi bentuknya bis gede gitu. Bis gede, super dia juga, super. Cuma busnya BMW namanya ya. ya Bali Megah Wisata. Ya, yang super eksekutif namanya dulu. Bali Cepat, oke. Cepat. Tapi off. Sudah lama. Oh, iya. Sekarang bus Bali yang aktif Surabaya cuma masih ya itu Sarwonadi itu. Gunung Harta, iya. Gunung Atas, Sarwonadi. Restu Mulia juga ada. Ya, tapi dia tidak ngambil Surabaya khusus, dia masih lintasan semua. Oh, I see. Oke teman-teman, aku sekarang mau jelasin tentang fasilitas yang ada di dalam bis ini. Nah, bis ini tuh menggunakan konfigurasi tempat duduk 21, ini 2, terus ini ada seat yang 1. Untuk seat yang satunya itu berada di sisi kanan dengan nomor apa ya tadi ya? C, A, B, C. Seatnya ini udah ada fasilitas on board bantalnya tuh nggak terlalu gede, standar lah. Lalu ada selimut. Nah ini, tapi sayangnya selimutnya bukan bed cover ya, selimut yang tipis ya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi aku juga belum pernah lihat sih M-Trans pakai selimut yang tebal gitu. Rata-rata selimutnya kayak gini. Di sini juga dilengkapi dengan cup holder, jumlahnya ada 3. Di situ juga ada 3. Lalu di sini juga ada meja untuk misalkan teman-teman mau makan, mau laptopan, di sini bisa. Sekarang kita tutup lagi. Seatnya ini menggunakan seat dari Rimba Kencana yang jumbo atau super eksekutif atau big top yang ukurannya itu gede banget, dengan 3 baris gini yang harusnya bisa buat muat 4 baris, ini cuma bisa muat 3 baris, dan jarak gangway-nya cuma 1,5 jengkal ini aja teman-teman. Berarti bisa dibayangkan kan betapa lebarnya seatnya ini. Ini baru pertama kalinya mungkin untuk saat ini, satu-satunya yang ada di lintasan Denpasar Surabaya ataupun Denpasar menuju ke lainnya teman-teman. Oh ya, ada mini cafe-nya Pak itu Pak? Oke, siap. Kayak gini juga dilengkapi dengan leg rest. Ini seatnya baru ya, ini masih plastiknya masih belum dibuka. Bisa dinaik turunin, dan juga ini reclining seat, bisa direbahin sesuai dengan keinginan para penumpang. Dan yang khas dari PO M-Trans, selalu M-Trans ini mempunyai formula untuk memanjakan para penumpangnya.
seatnya ini kalau teman-teman sering naik M-Trans, kalau diperhatiin tuh kulitnya atau bludrunya ini beda. Ini bludru nggak bludru, dan kalau dibuat tidur itu nyaman banget teman-teman. Nah ini kalau kita detail kayak gini ya, ini semua joknya PU M-Trans itu rata-rata kayak gini. Emang M-Trans ini berani apa ya, baratnya wani perih untuk ngurusin jok yang ini rawan kotor. Misalkan kena tumpahan minum atau tumpahan apa, ini perawatannya paling ribet. Cuman untuk dari sisi kenyamanan penumpang, seat kayak gini nih emang nggak ada obat nyamannya teman-teman. Baik itu dibuat perjalanan malam ataupun perjalanan siang, ini tetap luar biasa. Terus kita akan dapat ini 1 kali air mineral 600 mili. Kalau dilihat dari nuansa interiornya, ini nuansanya itu gelap elegan gitu, dengan perpaduan warna hitam dan warna merahnya M-Trans. Ini ada kayak cuttingan gini, cuttingan laser dengan tulisan M-Trans. Di sini juga di bagian AC ada tulisan M-Transnya nih. Kalau kita buka di sini, nah ini berfungsi untuk kompartemen atas teman-teman. Misalkan mau naruh barang atau mau naruh tas ukuran medium, bisa ditaruh di sini sehingga tidak mengganggu ruang kaki ataupun tempat duduk teman-teman. Untuk penomorannya itu langsung udah ada di sini. Biasanya kan penomoran itu kalau nggak di sini, di situ ataupun di bawah sini ya. Tapi M-Trans beda, langsung ditaruh di sini biar orang itu langsung mudah mencari. Karena posisi kita ketika berdiri gini, yang paling mudah terjangkau adalah yang atas gini teman-teman. Nah jadi misalkan nomornya nomor 6A, kita tinggal jalan ke belakang, dari depan ke belakang udah tahu nih, oh nama di sana. Nggak perlu lihat ini, nggak perlu lihat yang di samping sono gitu. Pak, permisi tak ambil gambar di sini nggih. Woi, smoking areanya ini pakai kaca tuh Pak nggih. Nah, smoking areanya ini pakai kaca akrilik nih teman-teman, jadi tembus pandang. Ini adalah free kopi maupun teh. Di sini juga udah ada dispensernya, sehingga misalkan teman-teman mau ngerokok sambil bikin kopi atau bikin teh tuh bisa. Cuman ini minusnya nggak ada tempat untuk duduknya. Jadi kalau mau ngerokok harus berdiri nih teman-teman. Terus ada ini kata-katanya, wes, self healing terbaik adalah berdamai dengan diri sendiri, berdoa, menikmati real life, and istighfar is the best solution of any problem. Keren. Sekarang kita lihat toiletnya. Ini toiletnya aku kok sekilas kayak keinget 27 Trans ya. Bentuknya kayak gini, cuman 27 Trans itu di cutting laser. Ini cuman akrilik aja, tapi basicnya bentuk-bentuknya sama teman-teman, motifnya nyari sama sih, tapi enggak, kalau detail banget enggak. Toilet untuk cewek dan cowok, mari kita buka toiletnya. Asli ini toiletnya keren banget cuy. Nih toiletnya, lihat di atas, mewah banget kan. Tapi semewah-mewahnya toilet bus, ini nggak bisa dibuat untuk buang air besar, hanya untuk buang air kecil aja. Dan ketika bis sedang berjalan kayak gini, udah kayak bioskop gitu ya. Jam 3 kurang bis M-Trans sudah masuk di terminal Bungurasi. Ada waktu kurang lebih sejaman lah di terminal ini. Oh iya, tadi kan karena aku nyampenya di agen telat, jadi tas langsung aku masukin aja ke bagasi teman-teman. Nah, baru ini dibuatin label bagasi sama krunya, biar nggak ketukar gitu tasnya sama penumpang lain. Ini Kediri ya? Cek. Ini Indomaret Kediri, ini Indomaret. Mata aku cuma tukang ngincer. Garasi. Tunggal nih barangnya. Betul. Kayaknya ngincangnya. Ngikutin YouTube-nya terus. Wes, matur nuwun. Nah, ini kita udah masuk di parkiran terminal Bungurasi.
Biasanya kalau sekitar jam 5 di sini tuh rame bis keberangkatan arah Denpasar sama arah Surabaya. Cuman ini kayaknya yang Sultan ini jam 14.57, jam 3 udah parkir dan ada keberangkatan lagi atau jam timetable-nya bis M-Trans yang The Royal Sultan ini jam 4 dari sini teman-teman. Wow, berarti ini emang di atasnya atau di depannya bis-bis dari ke arah Denpasar pada umumnya. Ini masih yang parkir masih kayak Tiara Mas, terus ada Eka Wonosobo. Masih sepi banget. Mungkin sekitar jam 4 bis-bis pada masuk. Dan ini dia teman-teman, bis terbarunya PO M-Trans. Dan juga ini adalah bodi terbaru dari karoseri Tentrem. Bukan baru sih, ini Avante H-Series. Kalau dilihat di situ kayaknya ini H8 ya teman-teman. Kalau dilihat dari modelnya ini H8, Avante H8 yang udah facelift teman-teman. Untuk pembaruan dari Avante series yang facelift ini yang pertama ada di sini. Nah, di fog lampnya ini udah kayak gini, bentuknya bulat-bulat gini, udah beda sama yang sebelumnya. Kalau masalah headlamp ini masih menggunakan Avante H-Series yang lama, masih belum ada perubahan. Karena kalau ngerubah headlamp itu biasanya udah harus ngerubah berkeseluruhan body teman-teman, karena ini masih facelift, jadi lampunya ini masih standar, masih standarnya Avante H-Series. Kalau kita lihat dari jauh gini, Avante series itu biasanya kan menggunakan body atau cenderung menggunakan desain yang jenongnya itu jenong banget gitu loh. Tapi untuk Avante yang facelift ini nggak terlalu jenong teman-teman. Jadi masih apa nih Di? Melu iki. Siap. Jadi nggak terlalu menjorok ke depan gitu, agak lurus gini sekarang udah, nggak terlalu jenong itulah istilahnya. Terus lanjut lagi dari sisi selendangnya, ini udah beda, ini udah lebih sporty, ada polanya kayak gini teman-teman. Ada garis yang ditarik dari spion ke sini tapi nggak nyambung di sini. Itu sih. Kalau dilihat dari bannya, itu masih khasnya Avante yang bannya selalu offset keluar gitu. Ini ada pepatah dari bahasa Belanda yang disematkan di semua armadanya PO M-Trans, yang artinya itu Anda dapat melihat kami di mana-mana. Wede. Kalau kita geser ke sini ada tulisan The Royal Sultan. Ini merupakan terbaru dari PO M-Trans, teman-teman. Untuk dari segi livery, M-Trans itu liverynya cuman gini-gini aja ya, standar gitu. Cuman ada perpaduan warna abu-abu putih dengan warna dasar putih dan ada merah di bawah. Tapi simple, elegan gitu. M-Trans ini PO yang nggak sombong teman-teman. Dia punya Mercy, nggak bakal ditampilin logo Mercy-nya atau logo sasisnya gitu. Jadi bisa dibilang ini PO rendah hati. Tapi emang maksudnya bukan itu sih. Maksudnya itu yang aku tangkap bahwa orang itu naik M-Trans bukan karena sasisnya, tapi karena pelayanannya. Seperti itu teman-teman. Ini hampir mirip konsepnya kayak PO 27 Trans. Dia itu punya Mercy. Bahkan 27 Trans pun juga punya Mercy Osor. Itu nggak ditulis loh, atau nggak dicantumin logonya loh. Gokil. PT-nya PT KCB Murni Transport. Oh ya, just info bahwa PO M-Trans ini sudah diakuisisi oleh PO Bagong atau PT Bagong DKK Makmur sebagai divisi akapnya. Semenjak dibeli oleh PO Bagong, langsung menggebrak dengan mengeluarkan rute baru Surabaya Denpasar dengan kelas baru juga The Royal Sultan. Beda dengan Sultan kelas yang rutenya itu Kediri, Pare, Denpasar. Itu seatnya 111. Kalau ini seatnya 21 teman-teman. Dan infonya nih, kemarin waktu ikut acaranya Volvo, M-Trans ini pesen sasis Volvo B11R dan B8R. Nah, itu mungkin kejutan dari M-Trans, tapi nggak tahu dipakai rute kemana. Yang jelas Denpasar teman-teman, untuk memperkuat rute Denpasarnya. Gokil ini, semenjak di akuisisi sama Bagong jadi gacor ini. Jadi gokil. Kita lihat kayak gimana nanti M-Trans itu membuat kejutan-kejutan yang bakal memanjakan penumpang setianya di lintasan Denpasar. Untuk sasis dari bis ini menggunakan Mercedes-Benz OH1526
yang udah di custom di karoseri tentrem dengan penambahan air suspension dan juga bagasi yang space frame, alias bagasinya ini lu tinggi, bisa buat ngiring motor dan tembus teman-teman dari ujung ke ujung situ. Ini ada bis Carina double decker LS 421, berarti ini adalah bus dari Malang, rutenya Malang Bogor. Kalau dilihat itu kodenya LS 421 Malang Bogor teman-teman. Was ini dulu bis ini memecahkan rekor sebagai bis dengan double decker terbanyak di Indonesia, sebanyak 12 unit. Sekarang dikalahkan oleh Rosalia Indah yang memiliki 25 unit double decker teman-teman. Emang semenjak tol Trans Jawa itu perkembangan bus itu lumayan gokil. Untuk bagian mukanya ini aku paling seneng dengan Avante H-Series. Walaupun dia double glass, tapi list atau sekat pemisah kacanya itu tipis dan posisinya turun banget, sehingga ketika kita duduk di dalam bus itu pandangan depan itu masih cukup leluasa teman-teman. Itu yang aku seneng dari produknya Tentrem untuk yang double glass. Tapi mohon maaf nih, untuk yang single glass aku kurang cocok untuk bodinya Tentrem. Kalau nggak salah namanya yang Avante H7X itu loh. Aku kurang srek sih. Itu malah kalau menurutku, pendapatku pribadi, itu malah sekilas kayak Scorpion X teman-teman. 1545 masuk bus Switch family-nya PO KYM. Wah, meriah banget ya. Ini rutenya itu dari Surabaya menuju ke Lebak Bulus Poris teman-teman. Aku udah pernah naik bis ini. Trip reportnya aku cantumin di kolom deskripsi. Keren sih ini, salah satu recommended bus sleeper di rute Surabaya Jakarta, dan ini paling murah, tiketnya hanya 400.000 teman-teman. Sekedar informasi aja nih teman-teman, bahwa bis ini tuh masih ada satu unit, jadi nggak satu crash, sehingga jalannya tuh pincang. Kalau misalkan dari Surabaya tanggal ini ada, tanggal besoknya nggak ada, adanya besok lagi. Untuk di bulan Februari 2023 ini, dia start dari Jawa, dari Surabaya itu di tanggal-tanggal genap. Ini sekarang tanggal 6 dan tanggal ganjil dari Denpasar. Nggak tahu bulan depan masih kayak gitu apa enggak ya, hitungannya aku nggak ngitung tadi. Tapi yang jelas masih satu, kerasanya masih baru dibuat di karoseri Tentrem. Untuk tiketnya itu kayak gini teman-teman, keren ya. Tapi ini cuma sampulnya, tiket aslinya tuh tiket print-printan kayak struk belanjaan gitu loh. Nah kayak gini. The Royal Sultan dengan keberangkatan jam 4 tepat dari Bungurase. Ini kalau dilihat dari jamnya, ini emang awal banget ya untuk bis-bis daerah Denpasar. Oke, matur nuwun. Wes. Jam 15.52 penumpang disuruh naik semua dan dibagikan snack teman-teman, serta minuman ini tadi udah ada sih, serta ini dikasih minuman Nescafe kaleng ini. Wah, ini minumannya ini mahal nih. Aku kemarin beli sekitar berapa ya, hampir 10 ribuan deh ini, atau malah 10 ribuan. Terus ini juga ada snacknya, kita lihat. Wah, snacknya nggak kaleng-kaleng cuy. Ini ada fit bar, lalu ada puding, terus ini ada Pringles, ada cracker tricks, lalu ada roti croissant. Ini berapa ya ini totalnya nih? Mahal banget nih. Ini ada juga apa ini namanya? Tisu basah. Jadi ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item. Keren. Tempatku di nomor 1A, tapi harusnya tuh ngincer di 1C ini. Jauh-jauh hari udah ada yang ngisi, ternyata ngisi teman sendiri. Salaman sih Mas Ajis. Halo. Kasihan deh lo. Pesanmu ki Hamin piro? Hamin 7. Hamin 7. Seminggu. Berarti skat keluar langsung? Iya dong, harus dong. Wah, iki ambisius banget. Manisnya kata cinta lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba
Kepada tamu yang terhormat, selamat datang di Premier Bis Entrance. Kami akan menyampaikan aspek keselamatan dan kenyamanan di dalam bis ini. Premier bis ini berjumlah 23 tempat duduk dengan konfigurasi single seat. Kepada tamu yang terhormat, kami wajibkan untuk menggunakan sabuk pengaman atau safety belt dengan memasukkan ujung logam ke dalam dashboard. Anak di atas 3 tahun atau tinggi badan 100 cm diwajibkan membayar tiket penuh. Pastikan tujuan Anda sesuai yang tertera dalam tiket dan nomor tempat duduk Anda. Diharapkan tiket jangan sampai hilang karena akan dipergunakan sebagai voucher makan. Bis dengan 2 awak pengemudi dan 1 helper. Bis ini dilengkapi dengan fasilitas wifi, selimut bantal, P3K, LED TV, audio visual, AC, sabuk pengaman, sandaran kaki dengan tombol warna merah dan besi warna hitam sebagai penggunaannya. Smoking area dan toilet hanya dipergunakan untuk buang air kecil selama bis berjalan. Untuk USB port yang hanya digunakan untuk handphone dan tidak diperkenankan untuk power bank. Apabila terjadi kerusakan penggunaannya, harap dipertanggungjawabkan dengan mengganti biaya 100%. Selama perjalanan, kami akan memberikan snack box, air mineral, dan soft drink. Jagalah ketertiban selama perjalanan dengan mempergunakan fasilitas dengan baik, serta menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang berada di jaring papernet tepat berada di depan bangku Anda. Untuk penumpang barisan terdepan, bisa meminta plastik kepada helper sebagai tempat sampah. Selama perjalanan, penumpang dilarang membawa barang berbau tajam, senjata tajam, selfie, minuman keras, atau menggunakan narkoba. Kami informasikan, demi keselamatan dalam perjalanan, penumpang tidak diperkenankan berjalan di dalam bis atau pindah tempat duduk. Dan jangan lupa menjaga kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak. Laporkan kepada kami apabila ada keperluan. Entrance tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan, kehilangan, dan barang tertinggal. Laporkan apabila menemukan kru kami ugal-ugalan dan kurang sopan, menaikkan penumpang tanpa tiket dan barang di jalan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati perjalanan bersama Armada Entrance Premier. Sampai berjumpa lagi dan semoga selamat sampai tujuan. Burung. Emang harus balik, Pak?
Oke teman-teman, ini jam 17:18. Kita udah masuk di rumah makan Titin di daerah Tongas, Probolinggo. Jamnya nih pas banget untuk istirahat di sini sekalian nunggu waktu sholat maghrib teman-teman. Di situ pas musolanya, dan makannya tuh di mana ya? Di sini apa di sana ya? Terakhir aku makan di sini deh. Kita coba ya, di mana ya makannya ya? Di sini deh kayaknya. Penumpang dipersilakan untuk turun, tapi kondisinya hujan. Langsung disambut dengan krunya atau pengurusnya M-Trans yang ada di rumah makan ini, dipayungin satu-satu biar nggak kehujanan. Wah, gokil ini bang. Wes, sur mas. Makasih. Oke. Dan ini dia teman-teman, menu makanan yang aku pilih. Tadi tuh di situ ada kayak ayam, terus ada kayak ikan dan sebagainya. Aku milih ayam bakar, mie, sayur, sama ini ada rawon. Untuk air minumnya ini bisa milih teh anget atau jeruk anget, serta ada buah segar. Ini semangka, ambil sepuasnya. Dan juga dikasih handuk basah ini buat cuci cuci muka, dan mungkin setelah makan mau bersihin mulut dan sebagainya. Ini servis makan bis, ada fasilitas handuk basahnya juga nih, keren. Adalah sekarang saatnya kita makan. Masih ada ini lagi teman-teman. Wah, mana dessert pencuci mulut. Nah, dikotakin itu di Sultan kelas, keren-keren. Aku sempat ngobrol sama yang pengurusnya M-Trans Surabaya. Salah satu alasan kenapa kok jamnya maju berangkat dari Surabaya, yaitu biar penumpang bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib di rumah makan Titin ini. Jamnya emang pas banget teman-teman. Nah, itu baru mulai adzan maghrib teman-teman. Ini udah selesai sholat maghrib, saatnya kita masuk kembali ke dalam bis. Sengkene ya bisa. Terus langsung dirapiin lagi nih teman-teman. Gokil. Servis dari M-Trans lapor Pak. Monggo dipilih tadi yang belum kebagian. Masa sudah? Sudah tadi. Sudah dapat? Masa sudah? Lapor 1 monggo. Apa itu? Ini gini matur nuwun. Masih yang belum dapat tadi ya. Jam 18.06 setelah sholat maghrib, bus diberangkatkan dari rumah makan Titin yang ada di Tongas, Probolinggo. Ini bus langsung menuju ke arah pelabuhan. Berarti masuk di Denpasar subuh nih teman-teman. Sekarang kita ngelewatin calon exit tol Gending di Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Ini adalah lanjutan pembangunan tol Trans Jawa ruas tol Pasuruan Probolinggo seksi 4 yang saat ini sedang dikerjakan. Seksi 4 ini sepanjang 12,5 km dari Leces menuju ke Gending. Nah, setelah ini jadi akan dilanjutkan pembangunan tol Trans Jawa Probowangi atau Probolinggo Banyuwangi seksi 1 dari Gending menuju ke Besuki, yang pembangunannya akan direncanakan dimulai tahun ini teman-teman. Sebenarnya sih dari sini nggak sampai sejam lagi udah mau nyampe Paiton, tapi seatnya ini loh terlalu nyaman untuk sekelas bis malam hingga membuatku tak sadarkan diri cuy dan skip ngerekam PLTU Paiton. Bangun-bangun bis ini udah persiapan masuk kapal di pelabuhan Ketapang.
Oke teman-teman, aku tadi selepas rumah makan ketiduran, bangun-bangun bis sudah posisinya mundur di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Ini sekarang udah lepas dari pelabuhan jam 23:38 atau setengah 12 malam. Wah, ini langsung full muatan. Bis yang aku naiki tepat di bawahku ini teman-teman. Mungkin perjalanan dari pelabuhan Ketapang hingga ke pelabuhan Gilimanuk sana itu kurang lebih sekitar 45 hingga 1 jam tergantung kondisi arus yang ada di perairan Selat Bali ini teman-teman. Sebetulnya nggak terlalu jauh sih kalau ditarik garis lurus dari titik terdekat sini sampai ke sana itu kurang lebih sekitar 4 kilometeran. Iya 4, masih panjangan Selat Madura kok. Selat Madura kan sekitar 5 kilo ya, yang di jembatan Suramadu itu 5,5. Ini cuma 4 kilo aja teman-teman, nggak terlalu jauh. Ya sekarang jam 23.40, mungkin akan sandar jam 23, berarti 00.40, 01.40 Wita, tapi waktu Indonesia bagian tengah. Oke teman-teman, ini jam 1:16 Wita. Kita udah mau persiapan sandar di pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali. Ini kalau dilihat posisinya bis ini tuh kalau lepas ke pelabuhan itu berada di depannya bus-bus Jawa Timur pada umumnya. Cuman ini masih di belakangnya Sultan Class yang keberangkatan dari Kediri dengan lintasan Pare, Malang langsung jos. Dia keberangkatan dari Malang sekitar 14.30 deh. Pokoknya M-Trans itu biasanya di paling depan gitu teman-teman. Ini Sultan yang kedua pun juga masih di depan walaupun keberangkatan jam 4 dari Surabaya. Tapi kalau dibandingin PO-PO lain ini emang masa jadwalnya itu emang di depannya beberapa PO-PO lain. Ini misalkan nih kita asumsikan kita keluar kapal 1:30, karena kan posisinya itu di depan kan, 1:30 keluar, lalu isi solar setengah jam lah, jam 2 baru bisa lepas ke arah Denpasar, 3 jam, jam 5 subuh di sini tuh masih gelap banget teman-teman. Nah, berarti ini lumayan cepat. Dan ini sekarang aku mau turun karena ini udah mau sandar. Oke, sekarang kita turun. Selepas dari pelabuhan Gilimanuk, aku langsung tidur teman-teman untuk melanjutkan mimpiku yang tadi sempat tertunda. Dan bangun-bangun di jam 5 Wita. Tak pikir udah nyampe sekitaran Terminal Mengwi ya. Ternyata ada kecelakaan yang cukup parah sehingga jalanan di sebelum Bajre itu stuck kurang lebih sekitar 2 jam. Dan ini aku tiba di Terminal Mengwi pas matahari terbit sekitar jam 6 pagi. Wah, telat sekitar kurang lebih 2 jam nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, sekalian tidur di seat yang lumayan bisa dibilang ini seatnya ini ajaib banget, ini bisa membius penumpang bisa tidur selelap ini teman-teman. Wah, gokil ini. Tuh, itu yang Sultan udah masuk.
akhirnya nyampe juga teman-teman di garasinya M-Trans di daerah Sesetan Denpasar. Harusnya masuk sini sekitar jam berapa ya? Jam 5, tapi telat 2,5 jam karena ada truk terguling sehingga jalannya stuck di sebelum Bajra tadi. 2,5 jam merayap, jadi ya nyampe sini udah terang. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.